Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 8 Mei 2023. Tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seorang Bapak Reformator Gereja, Bapak Martin Luther, pernah mengungkapkan satu pernyataan demikian. Meskipun aku tahu besok aku akan mati, atau meskipun Tuhan akan datang kedua kalinya besok hari, tetapi saya akan tetap bekerja menanam apel hari ini. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa tidak ada batas untuk melakukan kebaikan. Kapanpun, di situasi apapun, kalau memang kita punya potensi untuk melakukan kebaikan itu, perbuatlah kebaikan. Tuhan Yesus Kristus pernah menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun sakit. Ketika itu dia menantikan giliran untuk diangkat masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi karena dia ini sakit sudah 38 tahun, tidak ada orang yang menggiring dia masuk ke dalam kota Bethesda, maka dia tidak memperoleh kesembuhan itu. Yesus melihat itu dan Yesus bertanya, apakah kau mau sembuh? Dia mengatakan, bagaimana aku bisa sembuh? Ketika air itu sudah mulai menunjukkan bahwa malaikat turun atasnya, aku tidak bisa masuk karena aku kalah dengan orang-orang lain yang langsung melompat ke dalam. Maka pada saat itu Yesus menyembuhkan dia. Dan itu bertepatan pada hari Sabat. Dia pergi mengangkat tilamnya tepat pada hari Sabat. Dia disembuhkan pada hari Sabat. Ini menimbulkan pembicaraan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Mereka mengira bahwa Yesus ini sudah menantang peraturan tentang hari Sabat, dilarang mengerjakan apapun. Mereka bahkan mengecam Yesus itu tidak menghargai hari Sabat. Pada konteks itulah Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Tuhan senantiasa melakukan yang terbaik. Tuhan senantiasa melakukan kebaikan pada setiap saat, kepada setiap orang yang benar-benar memang membutuhkan itu pada saat itu. Ini menjadi penghiburan bagi kita, sekaligus menjadi motivasi bagi kita. Sebagai penghiburan karena kita tahu bahwa Yesus sampai saat ini terus bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk menjadikan kita menjadi orang-orangnya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang terberkati, orang-orang yang dikasihi. Dan sebagai nasihat kepada kita atau menjadi contoh bagi kita adalah marilah dalam kehidupan ini senantiasa bekerja seperti Tuhan kita yang terus bekerja sampai sekarang. Kita ingat betul ada motto yang dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bekerja, bekerja, dan bekerja. Nah, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan sampai sekarang tetap bekerja, kita pun marilah menunjukkan sikap yang sama. Tidak boleh menjadi orang-orang yang malas. Bahkan Tuhan menantang orang malas. Dalam Amsal 6 ayat 6 disebutkan, Hai pemalas, pergilah kepada semut.
perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Orang malas disuruh belajar kepada semut. Bukankah ini sebuah ejekan yang merendahkan kita? Tetapi itu adalah nasihat. Supaya sebagai orang-orang yang percaya, benar-benar menunjukkan gaya hidup yang terus bekerja, melakukan yang terbaik dari dirinya dalam setiap saat. Perbuatlah kebaikan, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Tetaplah mengerjakannya, meski kau tahu besok kau akan mati atau meninggalkan dunia ini. Lakukanlah yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami memakai waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk terus bekerja dengan benar, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik pada setiap saat, dimanapun kami berada. Hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.